Waduh, ini mau gowes apa mau pindahan ini? Banyak banget yang dibawa. Halo Bronsis, dengan saya lagi nih Ageng Raditya, dan ya seperti yang dilihat di sini karena memang ini sesuai dengan temanya nih. Kali ini saya mau bahas tips and trick tentang commuting, jadi WFO, work from office. Mungkin sebagian teman-teman di sini udah ada yang kerja ke kantor dan berpikir tadinya mungkin pakai kereta ya atau bis, terus pengen beralih gitu naik sepeda. Nah, ini saya akan menjelasin tentang tips and tricknya. Tapi sebelum itu, sekarang Bukalapak lagi ngadain hashtag pilihan jagoan pas gajian. Untuk kalian yang hobi gonta-ganti gadget, sepedaan, motoran, dan mobilan, waduh gampang banget nih nyari barang aksesoris dan perintilan gadget, sepeda, motor, hingga mobil di Bukalapak. Dan pastinya ada promo unggulan Bukalapak yaitu no ongkir semaumu. Wah, aduh mantap ya. Nah, jadi nih pas banget nih kalian beli barang tanpa khawatir ongkir-ongkiran lagi. Nah, mengenai kategori pilihan jagoan pas gajian nih macam-macam. Ada otomotif, ya termasuk mobil dan motor, olahraga dan sepeda, gadget, dan tentunya nih perkakas rumah tangga untuk DIY. Periode pilihan jagoan pas gajian ini hanya sampai tanggal 31 Mei nih. Sekalian nih saya mau ngingetin juga, pilihan jagoan Bukalapak ini bakal ada juga di bulan Juni. Dengan promo berbeda di setiap minggunya, seperti minggu pertama nih kita ada promo tentang otomotif. Nah, untuk minggu kedua nih promonya ada gadget dan sport. Jadi kalau saya ini sepeda masuk ke minggu kedua nih. Ketiga itu promonya ada otomotif dan DIY, termasuk kayak peralatan rumah tangga gitu. Lalu minggu terakhir, minggu keempat, promonya ada di semua kategori, yaitu otomotif, gadget, olahraga, dan DIY. Jadi nih, tunggu apa lagi nih Bronsis? Buruan deh, beli produk kategori unggulannya sekarang juga di Bukalapak. Nah, seperti yang Bronsis lihat di sini, ini itemnya lumayan banyak sih yang harus dibawa ketika kita mau komuter, karena sebisa mungkin kita se-prepare mungkin. Jangan sampai ketika goes ada kendala, nanti malah telat di kantor, diomelin bos atau kerjaannya jadi terlantar kan berabe gitu ya. Nah, maka dari itu ini adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, yang pertama nih tipsnya, kita jangan ngomongin alatnya dulu, kita jangan ngomongin sepedanya dulu, tapi kita ngomongin tentang visi kita. Visi kita kira-kira optimal nggak nih untuk goes ke kantor ya, commuting, itu seperti apa, kita siapin dulu dalam kondisi yang fit. Nah, kalau kita udah pastikan, baru kita masuk ke tips selanjutnya. Tips selanjutnya nih, sebelum kita memulai, ada baiknya kita cek and recheck jarak kita nih. Jadi antara dari rumah kita ya, kantor itu kira-kira berapa kilo. Kalau 10 kilo itu it's okay. Kalau 20 kilo itu udah lumayan ya, karena waktunya mungkin lebih dari 1 jam ketika kita goes. Umumnya ya, mungkin kalau kamu pengen buru-buru ya bisa lebih cepat dari itu. Cuman 20 km itu kurang lebih 1 jam. Ya dengan kondisi jalanan nih, kalau misalnya kayak di Jakarta kan ya ada macet-macet dikit lah, lampu merah dan sebagainya. Itu kita harus cek dulu nih. Terus kedua, kita paling nggak harus tahu rute alternatif. Kan tertibanya mungkin ya kalau jalan itu diblokir karena kondangan atau mungkin karena hal apapun gitu ya, entah banjir atau ya hal lain lah, kita paling nggak harus tahu rute alternatif menuju kantor kita. Lalu tips selanjutnya nih, ini baru kita ngomongin tentang item apa aja yang akan kita bawa. Ini menarik sih karena emang kayaknya kita well prepare gitu ya. Ini yang pertama ada manset. Manset itu gunanya apa ya? Kalau misalnya kita berangkat pagi ya, itu it's okay lah. Cuman kalau udah rada siang, kan udara lumayan panas tuh. Ya, apalagi matahari lumayan mulai nyengat gitu ya. Nah, ini kita pakai manset nih biar lebih asik lah, terlindungi gitu dari sengatan matahari. Dan kalau pagi-pagi juga bisa lebih hangat ya. Ini berguna juga kalau kamu nanti balik ke rumah dari kantor, kan biasanya tuh udah maghrib atau malam. Nah, manset ini juga bisa menghangatkan. Jadi ketika kita goes itu lebih nyaman.
Lalu setelah manset, ini yang nggak kalah penting nih, dan menurut saya sih ini penting banget sih, yaitu kacamata goes. Waduh, ini selain menambah ketampanan dan juga memproteksi kita, ini kalau ada apa namanya pelindung sinar UV-nya tuh, itu bagus banget. Kan kalau kita pagi-pagi udah rada siang, mungkin kalau goesnya lawan arah matahari ya, itu silo. Dan ini bikin kita goes lebih nyaman gitu, ngeliat sekitar juga lebih aware ya. Lalu kalau ada mata minus seperti saya, cari model kacamata sepeda yang ada insetnya ya, jadi untuk pakai lensa minus bisa ditempel. Nah ini useful banget, selain menambah ganteng kan udah keren banget gitu ya. Lalu kita belum masuk ke tas dulu, bike tool ini juga penting. Kemarin udah pernah saya bahas sih tentang persiapan ketika mau goes, itu bawa bike tool. Bike tool ini mulai dari harga 50.000 sampai mungkin 200-an. Semakin mahal biasanya semakin komplit isinya. Ini penting banget nih, karena kalau kenapa-napa ada di kita lagi jalan ya, ada trouble, ini bisa di fix dengan bike tool ini. Entah sekedar mengencangkan baut atau mungkin apa ya, kayak ada tire levernya untuk bongkar ban. Itu biasanya ada untuk di bike tool yang harganya lebih mahal. Dan tidak lupa juga kita set atau prepare ban dalam. Ini apa ya? Ini menyelamatkan kita banget nih ban dalam ini. Biasanya kalau kita trouble ya, misalnya ban kamu belum tubles gitu, dengan bawa ban dalam ini akan menyelamatkan nggak cuma nyawa kamu, tapi waktu kamu biar apa ya? Biar nyampe ke kantor tuh tetap on time, nggak telat. Jadi ban dalam ini penting banget dibawa. Lalu selanjutnya ada ini nih. Nah, si center ini kan biasanya oke lah kalau pagi-pagi mungkin agak gelap, oke nggak apa-apa. Cuman kalau pulang, biasanya kalau misalnya habis pulang kantor habis maghrib gitu ya, kan jalanan udah mulai gelap. Nah ini penting banget pakai lampu. Fungsinya nih nggak cuma buat nerangin kamu, tapi biar pengendara sekitar juga aware tentang keberadaan kalian. Jadi fungsinya tuh selain buat penerangan diri, tapi juga untuk biar orang-orang tuh notice kalau ada goeser atau cyclist di situ. Oke, setelah semuanya itu, ini ada namanya bike frame ya, jadi tas sepeda. Ini biasanya semua saya masukin di sini, kayak bike tool ya. Ban dalam pun juga bisa dimasukin di sini karena ini muatnya juga cukup besar dan kantongnya banyak. Selain itu pilih yang waterproof, kan kita nggak tahu nih kondisi nanti ya, seperti apa gitu, hujan atau kena cipratan atau gimana. Ada baiknya kita taruh atau kita pilih yang waterproof karena biar lebih safety gitu. Nah umumnya kalau saya pribadi, saya punya tas sepeda ini lebih dari satu. Ini untuk yang di frame, ada juga yang di handlebar yang seperti saya pasang, karena biar muatnya lebih banyak. Nah penting juga untuk membawa baju salin nih, baju ganti ya, atau baju kantor lah, kan kita mau kerja nih. Nah baju ini nih nanti kita akan masukkan ke tas sepeda. Biasanya sih saya bawa lebih dari satu kan, nggak cuma yang ini, tapi juga ada yang di handlebar. Ini kita masukin semua, ada bawa handuk juga. Kalau misalnya di kantor kalian ada fasilitas kamar mandi, bisa untuk mandi, ada baiknya bawa ini nih, handuk juga ya. Dan celana panjang, of course, biar lebih formal gitu. Nah, ini kita masukin semua ke dalam tas sepeda. Kalau saya biasanya goes, itu pakai jersey kan. Kenapa pakai jersey? Karena biar ketika keringat itu lebih cepat nyerap dan juga lebih cepat menguap. Oke. Kalau pakai kaos kan biasanya keringatnya numpuk di situ tuh, ya nyerap doang tapi dia nggak cepat nguap lah, jadi kayak ngelekat gitu ya. Nah kalau kamu pakai jersey itu biasanya lebih nyaman. Oke, kalau semua udah disiapin, tinggal kita pasang di sepeda ya. Dan satu lagi tips, mungkin jangan lupa pakai masker, utamakan prokes karena ya situasi di jalanan kan kita nggak tahu nih, kita udah keluar rumah, harus lebih safety gitu ya, harus lebih prepare biar lebih survive lah. Nah terima kasih nih udah nonton. Nah semoga tipsnya bermanfaat ya, berguna, dan hati-hati juga di jalan karena situasi di jalan kita nggak akan pernah tahu. Selalu aware dengan keadaan sekitar kita. Oke.
Kalau bisa jangan pakai headset ya ketika goes, kecuali kamu pakai yang model apa sih bone conductor gitu, cuman tetap aja sih biar lebih fokus dengan sekitar kita. Oke, terima kasih udah nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Hello.